Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rahbi sahri sadari wa yassirli amri walul tamil lisani yahkawu qauli. Tak henti-hentinya ya kita mengucapkan rasa dan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk bagaimana saya mempresentasikan tentang materi internal audit. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti saat ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Wawan Adrian, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, langsung saja mungkin pengertian internal audit. Internal audit adalah kegiatan untuk pemeriksaan secara internal yang dilakukan dari dalam organisasi untuk menilai apakah organisasi ini bekerja sesuai dengan SOP-SOP yang telah dibuat oleh suatu organisasi. Kalau kita melihat ya audit audit internal itu tidak hanya mencari kesalahan ataupun bagian tertentu. Audit internal juga bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi agar sistem kerja menjadi lebih baik. Misalnya apabila auditor menemukan beberapa kendala ataupun risiko-risiko, maka disinilah peran audit internal untuk memperbaiki dan mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi. Oke, kemudian kita ke ya untuk kita melihat apa sih tujuan dari internal audit ya. Yang pertama pastinya bagaimana kita menilai efektivitas sistem pengadilan internal. Tujuannya ini adalah memastikan bahwa sistem pengadilan internal perusahaan itu mampu mencegah kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan atau fraud dan penyalahgunaan aset yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, disinilah adalah auditor akan berperan dan mengevaluasi apakah prosedur-prosedur yang diterapkan di dalam suatu organisasi itu sudah berjalan sesuai dengan kebijakan dan sesuai dengan SOP-SOP yang ada dalam suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Yang kedua adalah menilai kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Internal audit bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan setelah mematuhi peraturan perundang-undangan, standar akuntansi dan kebijakan internal dan prosedur operasional SOP. Nah, contoh nih, auditor memeriksa apakah perusahaan telah membayar pajak atau belum. Nah, disitulah peran kebijakan-kebijakan atau kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi atau mengelola risiko. Auditor membantu perusahaan mengenali berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi seperti risiko operasional, keuangan, hukum maupun teknologi informasi. Setelah risiko diidentifikasi, auditor memberikan rekomendasi untuk mengurangi dampaknya. Nah, disinilah memang peran-peran auditor itu sangat sangat berdampak. Yang keempat itu memberikan rekomendasi perbaikan. Selain menemukan kelemahan, auditor juga itu biasanya memberikan solusi dan realistis dan dapat diterapkan agar proses bisnis itu menjadi lebih baik dan efisien dan aman. Kemudian yang kelima itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Nah, internal audit menilai apakah sumber daya perusahaan seperti
eee, waktu yang telah digunakan secara optimal atau tujuannya agar perusahaan dapat mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Kemudian yang keenam itu mencegah dan mendeteksi kecurangan, fraud. Internal audit berperan penting dalam membangun sistem yang dapat mengurangi peluang terjadinya fraud atau kecurangan lainnya, membantu mendeteksi kecurangan sejak dini. Yang terakhir itu bagaimana mendukung penerapan good corporate governance atau GCG. Internal audit membantu perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih baik melalui pengawasan dan evaluasi terhadap proses bisnis, hasil dari dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Prinsip-prinsip dari GCG ini meliputi beberapa banyak prinsip dari transparan, transparansi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran-kewajaran lainnya. Kemudian kita lari ke fungsi internal audit. Apa sih itu fungsi internal audit? Internal audit adalah peran yang dijalankan auditor internal untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan maupun organisasi. Secara umum, fungsi internal audit terbagi menjadi beberapa fungsi, assurance dan fungsi konseling. Yang pertama adalah pengawasan ataupun eh, apalagi namanya ataupun pengawasannya. Pengawasan itu bagian dari keyakinan, bagaimana kita meyakinkan para investor-investor bahwa tata kelola suatu perusahaan kita ini begitu baik sehingga menarik para investor itu eee, untuk bagaimana dia menanamkan saham di suatu perusahaan. Nah, fungsi yang kedua itu adalah fungsi konsultasi. Pada fungsi konsultasi ini, auditor tidak hanya menemukan masalah, tetapi juga membantu bagaimana cara terbaik untuk memperbaiki. Namun, auditor tetap tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen dalam membantu keputusan. Kalau kita melihat ya, pada kesimpulannya ya, fungsi internal audit tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan melalui fungsi assurance, auditor memberikan keyakinan bahwa sistem pengadilan manajemen risiko dan tata kelola telah berjalan dengan baik. Sementara itu, melalui fungsi konsultasi, auditor membantu organisasi berkembang dengan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan. Kedua fungsi ini saling melengkapi untuk mencapai organisasi yang lebih kuat, transparansi dan maupun mencapai tujuannya. Nah, samalah terapannya fungsi dalam dalam PPT, ada fungsi pengawasan, fungsi penilaian, fungsi pencegahan kecurangan dan fungsi peningkatan ketenaga kerjaan. Fungsi-fungsi itu sudah masuk dalam fungsi ansuransi dan fungsi konseling. Bagaimana kita sama-sama mencapai suatu tujuan organisasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi ini sehingga tercapailah tujuan kita bersama. Kemudian, apa sih perbedaan internal audit dengan eh, audit eksternal? Pengertian internal audit ya, kalau internal audit itu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bekerja di dalam perusahaan untuk membantu manajemen meningkatkan meningkatkan efektivitas dalam suatu organisasi. Kalau pengertian dari audit eksternal itu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor secara independen dari luar perusahaan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Pada intinya kalau
Audit eksternal itu fokus kepada audit-audit keuangan lah, memeriksa suatu laporan keuangan, asal-usul kenapa bisa begini dan begitu. Kalau dari segi tujuan audit internal itu lebih meningkatkan pengendalian internal dari manajemen resiko, efisiensi, operasional, dan tata kelola perusahaan. Kalau tujuan dari audit eksternal itu lebih memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian pelaksanaan audit internal itu merupakan karyawan perusahaan. Kemudian kalau audit eksternal itu dari eksternal ya, pasti dari luar perusahaan. Kemudian kemudian ada beberapa pelaksanaan audit ya, internal audit itu dilakukan oleh auditor yang bekerja di dalam suatu organisasi. Kemudian ruang lingkup audit pun, internal audit itu memiliki ruang lingkup yang luas. Nah, kalau eksternal hanya berfokus satu saja, bagaimana laporan keuangannya. Kalau pihak yang menerima laporannya pasti kalau internal audit itu lebih ke dewan-dewan ke atas, pimpinan-pimpinan ke atas. Kalau eksternal itu lebih ke pemegang saham ataupun investor. Kalau waktu pelaksanaan itu anu sih, kalau waktu pelaksanaannya itu lebih ke opsional jikalau keduanya. Kapan ada terjadi suatu kendala-kendala ya disitulah peran audit berperan begitu. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup audit. Ya, ruang lingkup audit internal. Ruang lingkup audit internal itu adalah seluruh area aktivitas, proses dan fungsi dalam organisasi yang dapat diperiksa dan dievaluasi oleh auditor internal untuk bagaimana memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan secara efektif, efisien, patuh terhadap peraturan serta memiliki eh, pengendalian internal yang memadai. Ada beberapa poin dari ruang lingkup audit ini ya. Yang pertama yaitu audit keuangan atau financial audit. Audit keuangan bertujuan untuk menilai keadaan informasi keuangan dan memastikan bahwa pencatatan transaksi-transaksi telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi dan kebijakan perusahaan. Yang diperiksa itu mungkin laporan keuangan, kas dan bank, piutang, persediaan aset dan utang dan lain lain sebagainya. Contoh audit memeriksa apakah seluruh transaksi kas telah dicatat dengan benar atau didukung dengan bukti transaksi yang sah. Itu adalah salah satu contoh audit dalam keuangan. Kemudian audit operasional. Audit operasional itu bertujuan bagaimana ya? Untuk menilai apakah kegiatan operasional perusahaan itu telah berjalan secara efektif, efisien, ekonomis atau yang disebut dengan 3E. Efektif, efisien, dan ekonomis. Yang diperiksa itu biasa proses produksi, pelayanan pelanggan, pengelolaan apalagi pengelolaan pengelolaan persediaan, penggunaan sumber daya dan produktivitas karyawan. Yang ketiga itu biasa audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan perusahaan, standar operasional, prosedur dan kontrak perjanjian. Kemudian audit sistem informasi. Sistem informasi ini bertujuan menilai keamanan, keadaan dan efektivitas sistem teknologi informasi yang digunakan dalam suatu perusahaan atau maupun organisasi. Yang diperiksa itu yang pertama contohnya keamanan data, hak akses penggunaan, backup data, sistem jaringan dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah pelindungan dari cyber yang tidak bertanggung jawab. Kemudian audit manajemen resiko. Kalau audit manajemen resiko itu bagaimana itu mengevaluasi apakah perusahaan telah mengidentifikasi
menilai dan mengelola risiko secara efektif. Biasa yang diperiksa itu identifikasi risiko, nilai risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Nah, kalau kita mau lihat contohnya itu seperti perusahaan itu memiliki rencana untuk menghadapi untuk apa ya, untuk menghadapi gangguan sistem atau bencana. Bagaimana dia mengendalikan dan mengidentifikasi risiko-risiko itu. Kemudian audit investigasi atau fraud. Ah, Kalau fraud ini dilakukan apabila terhadap dugaan kecurangan ataupun penyimpangan dalam perusahaan. Biasa yang dia periksa ya adalah penggelapan kas, korupsi, manipulasi, penyalahgunaan aset dan lain sebagainya. Kemudian mungkin itu yang menjadi ruang lingkup internal audit. Lanjut, eh prinsip-prinsip dari internal audit. Ya, prinsip-prinsip internal audit. Prinsip internal audit adalah nilai-nilai dasar yang dimiliki dan yang diterapkan oleh auditor internal agar proses audit berjalan secara profesional, objektif, dan efisien dan dapat dipercaya. Yang pertama mungkin ya pastinya integritas. Integritas berarti audit harus bersikap jujur, beretika dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya ah dalam melaksanakan tugasnya. Ya, tujuannya bagaimana? Dia menjaga kepercayaan terhadap hasil audit, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan menjunjung tinggi etika profesi. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas berarti auditor harus bersikap netral, adil, dan tidak memihak kepada siapapun. Penilaian audit harus didasarkan pada bukti, bukan pendapat pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Nah, tujuan dari objektivitas ini pasti menghasilkan hasil audit yang akurat. Yang pertama, menghindari konflik kepentingan dan menjamin keadaan ke- keadilan dalam pemeriksaan. Yang keempat, kerahasiaan. Kerahasiaannya pasti bagaimana kita menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang telah diperoleh selama proses audit dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun membocorkan kepada pihak yang tidak berwenang. Yang keempat ya pasti kompetensi. Kompetensi harus berarti auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kemampuan dalam memadai dan pelaksanaan tugas audit secara profesional. Yang kelima ya pasti independen. Independen berarti auditor harus bebas dari pengaruh-pengaruh tekanan maupun kepentingan pribadi. Yang terakhir itu ya profesional. Profesional berarti bagaimana auditor harus melaksanakan pekerjaan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan menggunakan pertimbangan profesional dalam setiap eh, adil tahap audit. Oke. Lanjut. Kedudukan internal audit. Kalau kita melihat ya, kedudukan internal audit itu sebaiknya berada di bawah pimpinan. Mengapa harus di bawah pimpinan? Supaya tidak ada yang namanya eh apa lagi namanya? Tidak ada lagi yang dinamakan lagi tekanan ataupun eh kerjasama antara kedua belah pihak untuk melakukan kecurangan. Kenapa? Maka dari itu internal audit itu sebaiknya memang berada di bawah pimpinan yang tertinggi supaya meminimalisirlah dari kejadian-kejadian atau resiko-resiko yang diinginkan. Pasti jika auditor internal berada di bawah bagian keuangan, auditor mungkin sulit memeriksa bagian keuangan secara objektif. Oleh karena itu, posisi auditor internal harus cukup independen agar dapat memeriksa seluruh unit kerja dalam suatu perusahaan. Yang keempat ya, pelaksanaan internal audit. Kalau kita melihat ya tahap pelaksanaan internal audit, yang pertama pasti perencanaan audit. Bagaimana perencanaan adalah terhadap awal sebelum audit dilakukan,
Auditor menentukan bagian mana yang akan diperiksa, tujuannya, tujuan audit, jadwal, metode pemeriksaan, dan dokumen yang diperlukan. Contoh, auditor merencanakan pemeriksaan pada bagian kas karena terdapat resiko yang sangat tinggi. Kemudian pengumpulan bukti audit. Nah, pengumpulan bukti audit ini mendukung hasil pemeriksaan bukti yang berupa dokumen, wawancara, observasi, laporan, laporan, foto, dan rekaman sistem dalam konfirmasi pihak terkait. Kemudian pengujian dan evaluasi, bagaimana auditor membuktikan untuk mengetahui apakah kegiatan sudah sesuai dengan prosedur. Auditor membandingkan kondisi yang ditemukan dalam aturan atau SOP yang berlaku. Kemudian penyusunan temuan audit. Nah, temuan audit adalah masalah yang atau kelemahan yang ditemukan selama pemeriksaan. Temuan harus berdasarkan bukti yang cukup, tidak boleh hanya berdasarkan dugaan. Kemudian ada juga penyusunan laporan audit. Audit itu menyusun laporan audit berisi hasil pemeriksaan, masalah yang ditemukan, dampak, serta rekomendasi perbaikannya bagaimana. Contoh audit, auditor menyerahkan agar semua pembayaran di atas jumlah yang tertentu harus disetujui oleh manajer keuangan. Nah, itu salah satu contoh. Tindak lanjut audit. Nah, bagaimana tindak lanjut audit yang dilakukan, memastikan rekomendasi auditor telah dilaksanakan tanpa tindak lanjut. Hasil auditor hanya menjadi laporan dan tidak memberikan perubahan yang nyata. Contohnya auditor memeriksa kembali setelah 3 bulan untuk melihat apakah prosedur persetujuan pembayaran sudah diterapkan secara baik maupun secara benar. Mungkin itulah tahapan-tahapan pelaksanaan internal audit. Kemudian yang terakhir ya, kalau kita melihat hubungan internal audit dengan manajemen risiko, itu pasti saling bersinambungan. Kalau internal audit, bagaimana dia mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi dalam suatu perusahaan. Manajemen risiko itu adalah proses mengenali dan mengendalikan risiko dalam organisasi internal. Audit bertugas menilai apakah proses manajemen risiko tersebut sudah efektif. Misal, organisasi memiliki risiko kehilangan persediaan barang, manajemen dan dapat mengurangi risiko tersebut dengan melakukan pemeriksaan stok secara rutin. Auditor internal kemudian memeriksa apakah pemeriksaan stok sudah benar-benar dilakukan ataukah hanya hasil sesuai dengan catatan persediaan. Inilah hubungan antara internal audit dan manajemen risiko, itu saling bersinambungan. Kemudian tahapan-tahapan dari manajemen risiko meliputi ya bagaimana mengidentifikasi eh, risiko, bagaimana dia menilai kemungkinan risiko yang akan terjadi, menilai dampak risiko yang akan terjadi, menentukan bagaimana sih cara mengendalikan risiko itu supaya tidak terlalu besar, menentukan pelaksanaan pengendalian risiko, dan yang terakhir mungkin dia akan mengevaluasi dan memperbaiki pengendalian apabila diperlukan eh, perbaikan tersebut. Ah, Mungkin ini yang tidak ada dalam PPT ya, landasan-landasan dari internal audit itu. Yang pertama pastinya dari The Institute of Internal Audits atau IIA. Nah, yang kedua itu dari Committee of Sponsoring Organization of apa lagi? Of the Try the Why Commission. Itu adalah untuk mengendalikan internet dan manajemen risiko. Yang ketiga itu prinsip atau tadi GCG yang tadi saya sempat sebutkan ya, bagaimana dia
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, identitas dan kewajaran. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada materi internal audit ini. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.